Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa a'udzu bika min qalbin la yakhsha'u wa a'udzu bika min nafsin la tashba'u wa a'udzu bika min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Selamat pagi teman-teman yang Pak Indra cintai karena Allah. Semoga Allah senantiasa melindungi teman-teman di rumah, ya. Melindungi teman-teman dan keluarga teman-teman dimanapun saja keluarga teman-teman dan teman-teman berada. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat mulia, seorang yang sangat agung, seorang yang satu-satunya orang, ya, yang patut teman-teman jadikan influence atau patut teman-teman jadikan tauladan, karena beliau merupakan orang yang sangat sempurna, baik dari segi fisiknya, baik dari segi akhlaknya, baik dari segi kecerdasannya. Nah, tidak ada orang lain yang dapat menandingi beliau, ya. Sehingga tidaklah sepatutnya teman-teman memiliki idola selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, selamat pagi. Pak Indah harap teman-teman semua dalam keadaan senang, ya. Dan Pak Indah harap teman-teman semua sudah dalam keadaan bersiap akan menuntut ilmu. Pak Indah berpesan agar teman-teman menghadiri kegiatan atau mengawali kegiatan kita pada hari Senin ini dalam keadaan teman-teman sudah bersih, ya, dari segi fisik. Dalam kata lain berarti di sini teman-teman sudah mentazkiyah jasadiah teman-teman, ya. Membersihkan, mensucikan jasad teman-teman. Dalam artian di sini berarti teman-teman harus sudah mandi, ya. Mandi tidak cukup, teman-teman juga harus sudah dalam keadaan berwudu, ya. Teman-teman dalam keadaan berwudu sehingga lengkap sudah kesucian yang ada di dalam tubuh teman-teman, ya. Kemudian jangan lupa teman-teman juga awali dengan sholat duha terlebih dahulu, ya, supaya ada tazkiyat ar-ruh, ya. Ada tazkiyah, ada pembersihan di ruh teman-teman, di jiwa teman-teman, ya. Jadi teman-teman mandi, kemudian teman-teman berwudu, kemudian teman-teman sholat duha, ya. Kemudian teman-teman membacakan al-ma'thurat, ya. Itu rutinitas biasa yang kita lakukan, ya. Tatkala kita kelas bubble, tatkala kita masih bertatap muka di sekolah biasa, itu rutinitas yang biasa kita lakukan. Maka sudah selayaknya ketika teman-teman di rumah pun teman-teman melakukan hal itu, ya. Karena kegiatan itu akan lebih mudah teman-teman lakukan ketika teman-teman di rumah, seharusnya. Kemudian insya Allah untuk kegiatan hari ini teman-teman insya Allah akan mendapatkan materi, ya, yang berkaitan dengan zakat. Kemudian teman-teman insya Allah akan mendapatkan worksheetnya. Bagi teman-teman yang belum paham tentang materinya, nanti insya Allah bisa menjapri Pak Indra maupun Bu Dede secara langsung, ya. Kemudian bagi teman-teman yang tidak memiliki perangkat untuk mencetak, teman-teman bisa mengisinya di dalam kertas atau di buku tulis untuk jawabannya, dan teman-teman bisa
mengirimkan dokumentasinya, foto dari isi dari jawaban tersebut ya. Sebagai pengantar, Pak Indra akan mencoba untuk memberikan sedikit pengantar terkait zakat itu sendiri ya. Jadi nanti zakat yang kita bahas itu ada dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Nah, zakat mal ini ada beberapa turunannya teman-teman. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat yang kita keluarkan biasanya ketika di saat bulan Ramadan ya, menjelang hari raya Idul Fitri ya, itu kita keluarkan zakat fitrah. Besarannya berapa? Insya Allah nanti untuk zakat fitrah sendiri itu besarannya akan ada di materi ya. Kemudian berikutnya zakat mal. Zakat mal yang kita gunakan, yang akan kita bahas itu terkait dengan zakat pertanian. Insya Allah ketika teman-teman nanti bisa menjadi seseorang pengusaha yang agnia seperti itu ya, muzaki ya, sehingga teman-teman mampu memberikan zakat-zakat terbaiknya ya. Dan kenapa kita harus berzakat gitu teman-teman? Kenapa kita harus berzakat? Ternyata kalau kita membaca ayat Quran gitu ya, kalau kita membaca Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyandingkan antara zakat dan sholat ya. Kita ambil contoh misalkan Suratul Baqarah ya, surah kedua setelah surah Al-Fatihah ya, di ayat yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, jadi Quran itu fungsinya sebagai petunjuk ya bagi orang-orang yang bertakwa. Fungsinya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi orang-orang yang tidak bertakwa seperti itu ya, atau orang-orang yang tidak beriman sangat kesulitan ya untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu. Makanya teman-teman harus hadirkan dulu itu ketakwaan dan keimanan supaya teman-teman senantiasa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Dan ternyata di ayat yang ketiga itu ya, salah satu syarat supaya teman-teman mampu mendapatkan petunjuk dari Al-Quran yaitu teman-teman mendirikan sholat dan teman-teman menginfakkan sebagian harta teman-teman ya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan infak di sini ya termasuk salah satu di dalamnya adalah zakat. Dan beliau pun mengatakan di dalam keterangannya di dalam tafsir Ibnu Katsir tersebut bahwasanya kenapa sholat senantiasa disandingkan dengan zakat ya? Karena kedudukannya sama ya, kedudukannya sama. Tetapi sholat itu fungsinya agar ikatan kita terhadap Allah kuat ya, agar ikatan kita terhadap Allah kuat. Ibadah berupa sholat itu fungsinya agar ikatan kita terhadap Allah itu kuat. Sedangkan zakat, infak itu berfungsi agar ikatan kita terhadap sesama manusia juga baik dan kuat juga ya. Di surah lain juga sama ya, misalkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dan selanjutnya rasulun minallahi yazlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah tawa'atuz zakah ya. Lagi-lagi disandingkan antara sholat dan zakat. Maka dari itu kenapa teman-teman harus berzakat? Karena memang itu merupakan suatu hal yang saling berkaitan antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia itu harus seimbang ya. Seimbang dalam arti di sini harus sama-sama baik ya.
harus sama-sama baik. Tidak bisa kita baik dengan manusia tapi dengan Allah tidak baik. Tidak bisa kita baik dengan Allah tapi dengan manusia tidak baik. Ya. Kemudian seharusnya juga ya, ketika kita sudah mencapai nisab gitu ya, sudah memiliki kewajiban untuk berzakat. Nisab di sini berarti harta kita itu sudah sampai kepada nilai yang disyaratkan agar kita diharuskan mengeluarkan harta-harta untuk zakat ya, itu nisab. Jadi capaian harta kita yang dimana ketika harta kita sudah mencapai nilai nisab, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat ya. Nah teman-teman, seharusnya ketika kita mengeluarkan zakat, perasaan kita itu sama seperti ketika kita hendak melakukan sholat atau ketika kita sholat gitu. Ketika kita sholat, kita menanti-nanti waktu sholat dan kita tenang pada saat sholat. Begitulah seharusnya ketika kita sedang berzakat. Kita menanti-nanti saat untuk berzakat dan kita juga tenang saat mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena kedudukannya tidaklah jauh berbeda. Mungkin itu sedikit pengantar dari Pak Indra. Mudah-mudahan bisa menjadi pemantik untuk membuka wawasan teman-teman dan semangat teman-teman untuk senantiasa dapat melakukan dan dapat mengamalkan kewajiban-kewajiban untuk berzakat ya, karena teman-teman sebentar lagi sudah menapaki masa-masa akil baligh, maka ini merupakan suatu hal yang harus teman-teman juga pikirkan. Wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Pak Indra sampaikan. Adapun kekurangannya Pak Indra mohon maaf, itu berasal dari kekhilafan Pak Indra pribadi, dan adapun kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.